Siap. operasional di Timur Tengah dan seperti yang Bentar tempo hari. saya ambil headset dulu. Siapa? Mari kita sudah obrolkan akan mengundang Pak Rusman untuk melanjutkan kisahnya yang tertunda tempo hari tentang Camp David dan pengalaman beliau selama di sana. Sebagai perkenalan, Pak Dr. Andes Rusman Family dengan nomor Tran 14.005.145 saat ini sebagai sekretaris ya kalau salah ya Pak. Siap, sekretaris ya, ya. di DPC LPRI Kota Pontianak dan Kuburaya. Kota Pontianak dan Kuburaya. Saya mungkin langsung saja nih Pak, kita ngobrol-ngobrol saja. Siap. Nanti kalau Mas Adi Brata mau ikut bertanya ke ayah, silakan jangan malu-malu ya. Cuma senyum-senyum ya dia Pak di sana. Ada Bang Juliansah. Ada tamu Pak dari Satpol PP Provinsi ini Bang Juliansah di bawah. Ini pengen dengar cerita juga. Pak, kalau mungkin boleh pertama memperkenalkan diri Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Izin kepada seluruh peserta. Saya perkenalkan diri saya bernama Rusman Hamili. Sekarang saya dipercayai sebagai sekretaris DPC LPRI Legiun Veteran Republik Indonesia cabang Kota Pontianak dan Kuburaya. Kemudian waktu kuliah, saya kuliah di IAIN, tamat S1 IAIN. Kemudian pernah bergabung di Resimen Mahasiswa Batalion C yang akan saya ceritakan nanti. Kemudian pekerjaan saya pensiunan guru SD. Ya, guru SD terakhir saya bertugas di SD 35 Pontianak Selatan. Dan mungkin kalau ada alumni SD 24 Untan, ya, mungkin ada yang bergabung. Saya pernah memimpin di SD 24 juga, dan terakhir di SD 35. Mungkin itu perkenalan pertama kita. Nanti kalau perlu tanya Bang Adi Brata saja yang lebih jelas. Siap Pak, berarti nanti kita buka sesi selanjutnya Bang Adi Brata yang jadi pembicara ya Pak. Siap. Bang Adityo. Iya Pak. Mungkin ada permintaan saya nanti. Iya Pak. Dalam rangka mungkin penerimaan mahasiswa baru atau dalam rangka 10 November. Nanti saya akan memberikan materi tentang jiwa, semangat, dan nilai-nilai perjuangan 45 untuk pembekalan kepada mahasiswa gitu. 10 November ya Pak? Dalam rangka 10 November, Hari Pahlawan. Siap, Bang Adi Brata tolong dicatat ya. Nanti Adi Brata jadi moderator Pak. Nah, siap. Kita ketemukan ayah dan keponakan. Siap. Oke, Pak Rusman, gimana? Siap. Waktu itu sempat Bapak ceritakan ya gimana ceritanya bisa ke Camp David, tapi mungkin sebagian dari yang hadir di sini tidak ikut di sesi waktu itu, jadi boleh tidak Pak diceritakan lagi gimana ceritanya Pak Rusman, seorang mahasiswa IAIN, bisa berangkat ke Timur Tengah Pak? Oke. Sekilas memori hingga menjadi pasukan PBB, di sini ada saya catat. Mudah-mudahan menjadi suatu bahan untuk kita kan. Saya kuliah di IAIN, waktu itu masih cabang IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang waktu itu hanya baru ada Fakultas Tarbiyah IAIN, dan bergabung di Resimen Mahasiswa Batalion C itu. Dan sekilas sejarah saya di Resimen Mahasiswa, pernah dari anggota biasa, kemudian menjadi komandan Pelton, kemudian menjadi komandan Kompi, komandan Batalion C, dan terakhir saya pernah menduduki jabatan Kepala Staf Resimen Mahasiswa yang membawahi Batalion A Untan, Batalion B APDN, dan Batalion C IAIN. Kemudian pada suatu saat ada permintaan dari Menhankam yang ditujukan kepada seluruh kodam-kodam yang ada di Indonesia untuk melatih mahasiswa yang tergabung dalam Resimen Mahasiswa untuk mengikuti wajib militer yang dipersiapkan bergabung dengan pasukan PBB.
Waktu itu saya menjabat sebagai komandan batalion yang ditunjuk oleh Kepala Staf Resimen Mahasiswa ketika itu dijabat oleh Bapak Sony Mambo, mungkin masih ingat. Beliau ini kalau tidak salah saya dosen atau staf Visipol Untan. Ya, Bapak Sony Mambo, mungkin bisa dicari arsip beliau. Pernah menjabat, dan waktu itu beliau adalah Kepala Staf Resimen Mahasiswa Tanjung Pura untuk mengikuti tes administrasi di Ajdam 12 Tanjung Pura dan mengikuti tes kesehatan di Kesdam. Pesertanya terdiri dari mahasiswa Resimen Mahasiswa Untan kurang lebih 10 atau belasan orang. Kemudian dari APDN 20 lebih orangnya. Kemudian saya satu-satunya dari IAIN. Satu-satunya mahasiswa IAIN yang ikut untuk disertakan di dalam tes untuk untuk mengikuti pelatihan. Alhamdulillah dari sekian banyak peserta, kami lulus tes sebanyak 6 orang, 3 dari Untan, 2 dari APDN, dan 1 orang tetap dari yang selanjutnya mengikuti tes kembali ke Ajdam Bandung. Apa suara saya masih bisa didengar? Masih Pak, masih jelas Pak. Oke. Di Lembang Bandung kami bergabung dengan seluruh anggota Resimen Mahasiswa seluruh Indonesia dari Aceh sampai Irian. Sebanyak ratusan orang, dan alhamdulillah dari Kalimantan Barat itu yang diutus 6 orang, lulus 5 orang, yaitu dari Untan Bapak Ngadiran almarhum. Beliau terakhir adalah dosen IKIP Untan. Kemudian Bapak Insinyur Komala Erwan MT sekarang dosen Fakultas Teknik Untan. Mungkin boleh audiensi ke beliau untuk menanyakan pengalaman-pengalaman beliau di masa tugas. Kemudian Bapak Insinyur Hendrikus Artanto juga mahasiswa Fakultas Teknik, sekarang pengusaha atau kontraktor. Dan dari APDN Bapak Marius almarhum, terakhir beliau Kepala Dinas Deperindak Kabupaten Landak. Dan saya sendiri alhamdulillah dari awal sampai akhir dapat mengikuti ini, dan sekarang saya pensiunan guru SD Pontianak Selatan dari SD 35 dapat lulus. Kemudian selanjutnya kami dilatih di Dodik Pangalengan Bandung selama 3 bulan di daerah yang sangat dingin karena dipersiapkan untuk menghadapi musim dingin di Timur Tengah. Tapi ternyata yang kami hadapi adalah sebaliknya, menghadapi musim panas di sananya. Setelah 3 bulan selesai pendidikan, kami diberi pangkat Sersan 2 dan bergabung dengan pasukan TNI Angkatan Darat Batalion 320 Kujang di Pandeglang, Bandung, Jawa Barat. Singkat cerita, di Batalion 320 kami yang 60 orang seluruh Indonesia kembali dites untuk penempatan di pasukan. Yang secara kebetulan saya di posisi Bintara Seksi 3 personil. Kemudian Pak Komala Erwan dan Pak Hendrikus di Bintara Telkom atau Perhubungan. Sedangkan Pak Ngadiran dan Pak Marius menjadi Wadandu di pos penyangga. Di pasukan perdamaian PBB bergabung dalam UNEP atau United Nations Emergency Force 2 yang sebelumnya UNEP 1 bertugas di Gaza tahun 1956. Pembentukan UNEP 2 merupakan prakarsa negara-negara non-blok termasuk Indonesia. Ketika perang meletus di Timur Tengah tahun 73, resolusi gencatan senjata yang diprakarsai Rusia dan Amerika Serikat disetujui dan oleh Dewan Pertimbangan PBB, Dewan Keamanan PBB. Mungkin itu sekilas cerita dari awal sampai saya bisa mengikuti menjadi pasukan PBB dan bergabung di UNEP 2 atau United Nations Emergency Force. Mungkin itu dulu dari awal pembukaan. Nah, Pak, waktu datang ke sana, kalau mungkin masih boleh di flashback waktu itu, apa sih Pak kesannya? Apa yang di dalam benak Bapak mau datang ke sana gitu? Apa yang ada dalam pikiran Bapak lihat Timur Tengah, dengar ceritanya? Tapi ketika datang ke sana sama enggak sih
harapannya Ah, dengan ekspektasi dengan realitanya, Pak? saya kira uh, memang di luar apa yang saya bayangkan sebelumnya. Kan kalau kita di negara Indonesia atau Asia ini kan yang kita hadapi ini kan hutan belantara. Ya, begitu sampai sana. Kami berangkat dari, saya cerita dulu lebih awal, kami berangkat dari Jakarta itu jam 9 pagi pakai DC-9 waktu itu Garuda. Kemudian transit di Karachi untuk mengisi bahan bakar. Kemudian sampai di Kairo itu jam 5 sore waktu di sana, dan ternyata kalau kita ukur Indonesia itu jam 10 malam waktu Indonesia, jadi 12 jam perjalanan kami. Dan kami langsung diberangkatkan ke base camp. Ternyata base camp kami itu berada di gurun pasir yang tidak ada sebatang pohon pun yang tumbuh. Nah, jadi kami berada di Gurun Sinai, yaitu di daerah Wadi Rena namanya, di Gurun Sinai. Jadi apa yang kita bayangkan sebelumnya mungkin kalau Pak Wasirat itu tugasnya di kota, tapi kami justru di daerah Gurun Sinai, di kaki Gurun Sinai, di daerah Padang Pasir, daerah penyangga perdamaian tersebut. Mungkin itu yang dapat saya ceritakan terlebih dahulu. Pak, ke poin yang pertama nih Pak, kan Bapak Siap. ditugaskan di momen perjanjian Camp David. Kondisi saat itu di sana seperti apa ya Pak? Dan Bapak juga ada pesan kan ingin menceritakan siapa sih tokoh di balik suksesnya perjanjian ini? Oke. Terima kasih izin. Tokoh di balik suksesnya perjanjian Camp David. Perjanjian Camp David adalah perjanjian perdamaian antara Mesir dan Israel yang ditandatangani di Gedung Putih pada tanggal 26 Maret 1979. Salah satu butir perdamaian itu berisi Israel harus mengembalikan seluruh Gurun Sinai ke tangan Mesir. Kemudian Mesir memperoleh kembali wilayah Sinai pada tanggal 26 April 1982 seiring penarikan mundur seluruh pasukan Israel dari Sinai. Kita bercerita tentang siapa tokoh di balik ini. Ternyata mungkin tidak semua orang tahu, bahkan ini menjadi suatu rahasia yang mungkin saya buka sekarang. Ternyata yang dibalik tokoh penyukses Camp David adalah orang Indonesia, ya. Panglima pasukan PBB yang waktu itu dijabat oleh Mayor Jenderal TNI Angkatan Darat Rais Abin. Sekarang beliau almarhum, yang terakhir beliau adalah Ketua Umum DPP LPI Pusat. Yang berasal dari Indonesia mengusulkan kepada Sekjen PBB Kurt Waldheim untuk menyalakan perundingan secara maraton di Camp David yang melibatkan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter, Presiden Mesir Anwar Sadat, dan Presiden Israel Menahem Begin. Usaha Mayor Jenderal TNI Rais Abin sebagai Panglima Pasukan Perdamaian PBB untuk mencarikan kebekuan dialog yang sebelumnya tidak pernah terjadi antara Mesir dan Israel akhirnya berhasil dilakukan setengah bulan sekali. Pengangkatan Mayor Jenderal TNI Rais Abin sebagai Panglima Pasukan Perdamaian PBB memperlihatkan kepada kita dan dunia sejauh mana kepercayaan internasional terhadap kemampuan dan kewibawaan bangsa Indonesia. Kepercayaan ini jelas harus dibuktikan lewat kemampuan dan kewibawaan kepemimpinan Mayor Jenderal TNI Rais Abin. Sebelumnya Rais Abin menjabat sebagai Wakil Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau Sesko-AD di Bandung dengan pangkat Brigadir Jenderal. Kemudian beliau ditawari tugas sebagai Kepala Staf Pasukan PBB atau UNEP di Sinai. Kedudukan ini disampaikan melalui perwakilan Indonesia di PBB. Tawaran ini diterima, kemudian beliau menyelesaikan segala prosedur di Indonesia, menyelesaikan administrasi, dan beliau Pak Rais Saim berangkat ke Kairo, ibu kota Mesir, karena markas besar UNEP 2 terletak di Ismailia, sebuah kota di tepi Sungai Nil yang 140 km dari Kairo. Serah terima jabatan Kepala Staf UNEP 2 dari Mayor Jenderal Eriken dari Egana berlangsung tanggal 2 Januari 1976 kepada Brigadir Jenderal Rais Abin. Jadi ya,
yang dibalik suksesnya penjajahan Kendari adalah Bapak Mayor Jenderal Rais Abin yang beliau selalu mengkomunikasikan antara Israel dan Mesir. Mungkin itu sekilas untuk tokoh dibalik suksesnya Camp David. Pak, kondisi di sana selain tadi Pak kan gurun pasir, di sana melakukan apa aja Pak kegiatannya Pak? Saya bacakan di situ tugas-tugas kita di sana, ya, selain yaitu mengawasi pematuhan gencatan senjata yang pemulangan pasukan kedua belah pihak yang bersengketa. Itu pertama. Kemudian menjalankan daya upaya paling maksimal untuk mencegah terulangnya kembali pertempuran karena kita berada di daerah perbatasan antara Mesir dan Israel, kedua belah pihak. Ini kalau tidak kita cegah mungkin akan terjadi pertempuran kembali. Kemudian melakukan kerjasama dan usaha kemanusiaan kepada Komite Palang Merah Internasional. Kemudian menindaklanjuti proses gencatan senjata antara Israel dan Mesir yang dimulai tanggal 25 Januari 1974 dan pasukan unit 2 berada di daerah penyangga atau buffer zone yang diharapkan akan segera menggeser pasukan-pasukan ke daerah mereka masing-masing. Nah, itu mungkin yang tugas-tugas kami di sana. Kemudian saya kebetulan di seksi 3 menangani tentang personil. Ya. Pak, apa yang paling seru Pak yang Bapak ingat waktu itu? Ketika nih orang Pontianak tiba-tiba berangkat ke sana gitu kan, walaupun mungkin sudah ada persiapan, tapi apa yang paling seru Pak tiba di sana Pak, di tengah momen baru habis perjanjian damai gitu kan, apalagi ya jadi banyak sih peristiwa-peristiwa yang dikatakan lucu, mungkin saya mengingat kembali peristiwa ini sudah terjadi 40 tahun yang lalu kan. Jadi menggali memori saya untuk mengingat-ingat kembali. Memang pertama yang kita bayangkan kan daerahnya seperti kita di sini perlindungan hutan, ternyata di sana yang kita hadapi itu padang pasir. Kan kami diletakkan di base camp yang padang pasir yang tidak ada manusia seekor pun, tidak ada manusia seorang pun di sana. Nah, jadi kita memang menghadapi padang pasir. Jangankan manusia, rombongan unta saja itu baru kita lihat mungkin sudah kita berada di sana kira-kira 3 bulan baru lihat ada rombongan unta berjalan jauh di sana di padang pasir. Nah, itu yang pengalaman. Kemudian ada satu hal di sana yang jam siang itu lama. Pas kita waktu itu dalam bulan puasa, jam 2 subuh itu udah imsak. Kemudian buka puasanya itu hampir jam 9 malam. Jadi panjang jamnya. Nah ya, jadi dari jam 2 subuh sampai jam 9 malam. Buka puasa itu kan air karena jadi mandi itu karena kita dipakai banyak. Nah, itu bukan siapa dulu dapat kadang-kadang kita dapat air habis. Pak, mohon maaf Pak, suaranya agak kurang jelas Pak, kayaknya. Oke. Ini sudah jelas. Oke, siap. Nah, jadi saya ulangi pengalaman yang karena di daerah padang pasir kan air itu kita di drop oleh pasukan dari Finlandia yang drop karena Finlandia itu bagian logistik, mereka mendrop air kita. Akhirnya untuk mandi saja itu kadang-kadang kita rebutan. Jadi kita kadang-kadang masih sabunan, air sudah habis, terpaksa sabun itu kita lap pakai handuk aja. Nah, itu mungkin ada satu peristiwa yang sangat masih selalu saya ingat, yaitu ketika dapur kami itu terbakar. Padahal hanya puntung rokok ya waktu itu kemungkinan tidak sengaja jatuh dari meja karena di sana daerahnya panas.
sehingga dengan puntung rokok saja bisa menghanguskan seluruh dapur yang ada di desa kami, sehingga kami hampir 2 hari yang tidak makan, gitu kan. Jadi logistik belum dia bisa ditambahkan oleh Finlandia. Nah, mungkin itu jelas ya. Baik, saya sambil buka sesi pertanyaan nih, barangkali Siap. Pak peserta ada yang mau nanya ke Bapak, nanti selanjutnya saya coba lanjut tanya-tanya lagi. Yang lain Oh, silakan. Mungkin siapa di sini ada Setio dengan gambar kudanya konsisten Pak, mahasiswa yang satu ini setiap minggu backgroundnya selalu kayak poster kuda, mau jadi ya, berarti mau punya semangatnya itu. instalak kuda. Iya Pak. Ya, Adip mungkin semangatnya ada sih. yang mau ditanyain, Adip silakan. Sambil ngobrol-ngobrol aja nih, ada beliau. Oh, Boleh ngobrol-ngobrol. Pak, Siap. Ya. pertanyaan. Mungkin rasa penasaran saja sih, kayak sebagai pasukan penjaga perdamaian itu kayak ada aturan-aturan nggak sih di daerah-daerah konflik sana gitu, sebagai secara individu gitulah. Aturan selalu ada, apalagi kita di militer kan. Militer itu disiplinnya sangat ketat sekali. Untuk jangankan untuk keluar base camp, kita keluar kamar saja harus diketahui oleh ketua kamar, ya kan, kemana kita tujuannya, gitu kan. Nah, jadi kita tidak sembarangan, apalagi itu kan kita dari daerah konflik yang di sekitar kami itu kami berada di daerah ladang ranjau. Nah, itu pasukan sebelumnya UNEP 1 waktu itu sebelum bukan UNEP 1, UNEP 2 juga. Pasukan yang sebelum kami gantikan itu 4 orang yang meninggal dunia karena terkena ranjau. Nah, jadi di sana itu daerah ranjau yang dipasang oleh Israel ya, yang harus kita amankan dan kita tahu di mana letak-letaknya, gitu kan. Nah, jadi tidak sembarangan kita untuk keluar di daerah base camp kita. Lanjut. Ada lagi, Dip? Kalau saya Setio, mau tanya Setio? Jangan malu-malu, ganggu aja. Atau Thomas ya? Baik, Setio, mau tanya Pak, silakan. saya ingin bertanya sesuatu. Mungkin ini hanya sedikit penasaran atau bahkan ini mungkin sudah dijelaskan tadi, tapi atau saya tidak dengar. Siap. Sedikit bertanya karena gimana ya? Kalau di posisi perang, di posisi prajurit itu kan pasti ada perasaan gimana caranya saya pulang, apakah saya akan masih hidup. Nah, itu tuh feelingnya yang Bapak rasakan pas perang itu tuh kayak gimana Pak? Adrenalinnya atau bahkan perasaan campur aduknya itu bisa di-share lah Pak, saya ingin tahu lah Pak. Karena kayak nonton di film-film kayak di Hollywood gitu kan pasti peperangan kayak ada apa lihat foto gitu kan, ini anak istri di rumah nungguin gitu. Ya, ya. Saya ingin tahu aja Pak. Oke, terima kasih. Kebetulan waktu itu saya masih mahasiswa, jadi masih bujangan, gitu kan. Jadi balik-balik mikirin pacar aja. Yang pertama adalah tentunya kita di daerah itu perasaan was-was itu ada. Yang menjadi permasalahan bukan kita menghadapi Israel atau perang Mesir. Yang paling kita takuti di sana adalah binatang buas seperti singa, kemudian ada ular derik. Itu yang bersembunyi di pasir itu yang juga harus kita waspadai. Kemudian binatang seperti kalajengking sangat susah sekali di sana. Nah, jadi kita harus waspada. Artinya adrenalin kita ini, wah, siang malam kalau kita merasa khawatir nggak bisa tidur, gitu kan. Nah, jangankan kita menghadapi itu, karena pernah pasukan yang sebelumnya saya ganti itu mereka dirampok oleh tentara Badui, karena kita ada tentara Badui dari kecil, mereka dirampok, gudang senjata mereka itu habis dirampok. Tapi alhamdulillah bisa kita susuri, dan secara kebetulan, nah ini secara kebetulan lagi ya kan, peran mahasiswa ketika itu resimen masih sangat penting. Kenapa saya katakan penting? Karena dengan hadirnya mahasiswa resimen mahasiswa ketika dapat menjembatani, kebetulan beliau dari Pak, maaf ini suaranya
kurang Oke. jelas lagi. Ini udah jelas lagi, Pak. Oke. Kebetulan salah satu dari peserta sebelumnya itu adalah dari bisa berbahasa Arab. Jadi mereka berkomunikasi dengan pasukan Badui dan alhamdulillah karena kita mengatakan dari Indonesia, mereka salut gitu loh. Karena di Mesir itu terkenal dengan Pak Soekarno. Kalau kita katakan Indonesia mereka tidak tahu, tapi kalau kita katakan Soekarno itu mereka semua tahu. Jadi mereka ketika berkomunikasi dan alhamdulillah semua senjata yang mereka rampok itu dikembalikan. Jadi kalau ditanya adrenalin di perang tidak sama seperti di film ya. Ini kita medannya medan langsung. Tentunya rasa khawatir, ya boleh katakan nggak bisa tidur. Awal-awalnya saya nggak bisa tidur karena takut dengan serangan-serangan yang seperti teman-teman sebelumnya. Mungkin itu saja yang saya ceritakan. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Terima kasih. Sama Sofia. Pak Adi Brata mau cerita? Udah sering kali dia Pak, dia dengar ceritanya Pak. Bahkan belum, bahkan dia tidak tahu kali saya. Ayo Bang. Silakan Bang Adi Brata. Aman, cuman koneksi agak putus-putus, jadi lanjut aja. Ini koneksi dari tadi putus-putus. Siap. Bang di mana Bang? Di kampus dia Pak. Di kampus ya. Oke, lanjut. Baik Pak, tadi selain yang rindu kampung halaman, ada beberapa pengalaman yang menarik. Boleh enggak sih Pak diceritakan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat internasional Pak, dengan pengaman dari PBB yang dari negara lain atau dengan masyarakat enggak ada, berarti sesama pengaman gitu yang dari luar. Gimana sih Pak berkomunikasinya? Kesannya melihat orang ini tuh begini, ternyata kebiasaannya yang ini begini gitu. Saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman. Kami secara kebetulan waktu itu pesiar. Dan alhamdulillah kami diizinkan untuk masuk ke Yerusalem. Kemudian alhamdulillah saya sudah sholat di Masjidil Aqsa. Dan ada satu pengalaman yang menarik di sana. Kemudian ternyata kita tahu yang namanya masjid itu kan mungkin hanya satu masjid. Ternyata di Masjid Al-Aqsa itu adalah ada dua masjid, yaitu Masjid Sayyidina Umar dan Masjid Sahrah, tempat Nabi Muhammad Mi'raj. Dan alhamdulillah saya sudah sholat di Masjid Sahrah, masjid tempat Nabi Muhammad Mi'raj. Kemudian secara kebetulan waktu itu dalam bulan puasa kami tarawih di sana. Kemudian saya masuk di gua yang sekarang dijadikan gua. Yang menurut kalau kita cerita Isra Mi'raj itu kan ada batu yang ingin ikut Nabi Muhammad naik ke langit. Yang ternyata batu itu bergantung menurut cerita. Nah, tapi alhamdulillah saya sudah sholat di bawah batu itu. Di batu yang ingin ikut itu batunya kalau mungkin besarnya itu diameternya itu mungkin sekitar 10 atau belasan meter diameternya bundar. Sekarang itu terletak di tengah-tengah Masjid Sahrah, masjid yang bermenara kuning itu. Nah, kemudian alhamdulillah kami sholat Jumat di sana. Juga di sana itu masih putus-putus suaranya. Oke. Oke ya. Ternyata itu adalah kota tua yang di sana di Masjid Aqsa itu terdapat di sebelah utaranya itu tembok ratapan tempat orang Yahudi sholat untuk mengerjakan ibadah. Kemudian di sana juga ada gereja tua. Ada satu pengalaman yang menarik, kami ke Bethlehem dan saya masuk ke gereja Bethlehem tempat Nabi Isa dilahirkan. Itulah pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak akan pernah terulang. Dan
anak cucu saya pun mungkin termasuk Adi Birata belum tahu cerita ini. Ya, terima kasih. Pak, boleh dilanjut nggak Pak cerita masuk Bethlehemnya, apa yang menarik di sana, apa yang unik kan kebetulan Ya. Adi Brata juga belum pernah dengar nih katanya Pak, mungkin dia tertarik untuk dengar. Oke. Bethlehem itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa itu, bait itu kan rumah. Lehem itu bahasa Arabnya kan lahmi, daging. Jadi rumah daging, tempat pemotongan hewan, lah katakan seperti itu. Maka dikatakan Bethlehem. Nah, di sana ada gereja yang sangat gereja tua, tempat. Kemudian saya kebetulan diizinkan masuk karena kita pasukan PBB, diizinkan bebas untuk masuk ke gereja itu. Dan kita masuk ke dalam, ke sebelah kanannya itu ada pintu kecil, dan kita turun, di situ ada kamar yang menurut ceritanya itu tempat Nabi Isa lahir. Kemudian kita keluar sedikit, itu ada menara tertua di dunia, dan lonceng tertua di dunia di situ ada dibuatnya di zaman Nabi Musa. Nah, jadi itu di Bethlehem. Jadi banyak sekali kita memang berziarah ke tempat-tempat bersejarah. Sayang kita tidak bisa ke Nazaret. Yang ke Nazaret itu adalah mereka yang beragama Nasrani. Nah, yang Islam itu ke Masjidil Aqsa dan Bethlehem. Saya ulangi lagi cerita di Masjid Aqsa. Itu di Masjid Sayyidina Umar, itu kalau mungkin di sebelah timurnya, itu terletak, itu dibangun di zamannya Sayyidina Umar, namun di sana ada tempat cerita Nabi Sulaiman yang meninggal ketika beliau berdiri membangun kota tua tersebut. Nah, saya masuk ke dalamnya, dan menurut cerita itu pernah dibom oleh Israel. Alhamdulillah itu hanya bagian belakangnya saja yang runtuh, tapi tidak meruntuhkan masjid, tetap utuh. Itu yang kita herannya karena kebesaran Allah. Itu mungkin sedikit cerita untuk Masjidil Aqsa dan Bethlehem. Pak, selang 40 tahun nih Pak, kan ya, Israel Palestina belum benar-benar mereda ya Pak, dan dengan dinamikanya. Kalau menurut Bapak berdasarkan pengalaman saat itu melihat mengamati kondisi di sana, apa sih yang membuat tidak bisa benar-benar berdamai Pak antara Israel dan juga beberapa negara Arab di sekitarnya? Permasalahannya saya kira sederhana kalau menurut saya ya. Mengapa saya katakan sederhana? Kuncinya satu, mereka tidak mau bersatu gitulah. Dan rasa cinta tanah air itu mereka ya boleh dikatakan kurang, termasuk kita bangsa Indonesia. Maka ini yang akan saya bekalkan kepada generasi muda, ya, bahwa cinta tanah air itu sangat dipentingkan. Yang penyebab utama daripada konflik ini adalah pembagian wilayah ketika pasukan sekutu pada perang dunia kedua ini kan menang. Kemudian keberhasilan tersebut merubah nasib rakyat Yahudi yang semula dikejar-kejar dan diusir menjadi bangsa yang menetap. Kemudian PBB membagi wilayah Palestina untuk kaum Zionis Yahudi. Bangsa Arab Palestina hanya mendapatkan 44%, sedangkan orang Yahudi itu 56%. Inilah penyebab utama daripada konflik yang terjadi di Timur Tengah, terutama di Palestina. Jadi saya kira, dan kemudian hal yang sangat penting saya kira sistem pertahanan mereka, ya, karena pada tahun, sebentar saya lihat, perang 6 hari, cerita perang 6 hari itu mulai tanggal 5 Juni 1967 pada pukul 7.45 waktu Israel. Jadi pasukan Israel itu menyerang dengan 300 jet. Ya, 300 jet.
200 jet tempur Israel menyerang Mesir yang sempat merontokkan 300 jet Mesir dan 100 pilot mereka gugur. Ya. Nah, ini mengapa? Karena sistem pertahanan Israel, pertahanan Mesir waktu itu sangat lemah sekali karena mereka tidak punya bunker-bunker untuk melindungi pesawat mereka, dan pasukan-pasukan mereka ini nampak, saya lihat kalau kita lihat sehari-hari ya, kedisiplinnya kurang. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan pasukan Indonesia sangat jauh sekali gitu kan. Kalau kita ini kan dengan atasan bagaimana, dengan pangkat yang lebih atas bagaimana, dengan pangkat yang lebih ke bawah bagaimana, kan ada aturannya. Mereka di sana ya, saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri waktu kami berkunjung ke kota Kairo. Itu polisi lalu lintas mengatur lampu, padahal lampu jalan tanda lalu traffic light itu ada. Jadi yang namanya lampu merah, polisi Neopolis itu mereka tidak perhatikan, mereka maju aja gitu kan. Nah, jadi disiplinnya yang kurang. Begitu mungkin yang bisa saya gambarkan. Pak, tadi seingat saya Bapak bertugasnya saat bulan puasa ya Pak? Siap. Benar ya, bulan puasa di tengah gurun pasir, momen lagi transisi, pernah ada meletus konflik bersenjata enggak Pak saat itu Pak? Alhamdulillah pada saat itu karena kita sudah masa terakhirnya perjanjian masa gencatan senjata, karena kami pasukan yang terakhir yang waktu itu ketika kami sedang mengadakan wisata ke Yerusalem itu, PBB, Dewan Keamanan PBB itu mengadakan Pak, suara saya kedengaran? Kedengaran Pak? Oke. Ketika itu Rusia memveto tidak memperpanjang pasukan perdamaian di Timur Tengah, terutama di pasukan unit 2. Nah, sehingga waktu itu karena kita sudah berarti tidak ada terjadi konflik senjata antara Mesir dan Israel. Saya kira begitu informasinya. Pak, selain yang tadi udah pernah diceritakan nih Pak, pas bulan puasa nih, puasanya lebih panjang. Air tadi susah ya Pak, mandi pun harus pakai lap-lap sabun karena terbatas. Apalagi lah Pak yang paling berat yang Bapak rasakan selama bertugas di sana? Ya, oke. Dan setelah itu mungkin boleh dicampur cerita sukanya yang paling disukai. Kalau bisa kesempatan balik ke sana, apa yang mau diulangi lagi Pak? Oke. Saya bercerita tentang pengalaman lucu ya, ketika kami berkunjung ke Palestina itu, ke Israel, ke Palestina itu pas bulan puasa kan. Pada bulan puasa, kemudian kita buka puasa. Yang terjadi itu yang lucu, kalau buka puasa itu seperti biasa. Ya, oke. Waktu sahur kita dibangunkan jam 1 malam, kita dibangunkan di hotel itu karena kita sedang kunjungan ke Palestina, menginap di hotel. Dibangunkan ketika sahur, ternyata yang disuguhkan itu apa? Kami kira itu pembuka. 2 butir telur dan sepotong roti dan segelas susu. Ternyata waktu sahur, ternyata mereka sahurnya pakai itu. Kita tunggu-tunggu sampai jam 2, setengah 3 kok nggak ada keluar nasinya kan. Nah, ini pengalaman yang pertama. Oke, kayak gitu kita kemudian kawan-kawan bilang, Pak Rusman katanya, Anda kan dari yang bisa bahasa Arab. Alhamdulillah ketika itu saya bisa bahasa Arab sedikit-sedikit lah. Jadi saya katakan kepada pengurus hotel bahwa orang Indonesia tuh sahurnya setiap seperti itu, tapi makan nasi. Ternyata besoknya
Ternyata besoknya sahur betul-betul dikasih nasi tok tanpa lauk. Nah, kita kan kemudian saya katakan lagi karena kami kebetulan sana 3 malam, hari keempatnya kami pulang, malam ketiganya saya katakan lagi tidak hanya nasi tapi pakai lauk ikan. Ternyata besoknya kami disuguhi nasi dan ikannya itu 1 ekor, beratnya mungkin kira-kira 1 kilo untuk 1 orang. Oh, 1 orang 1 kilo, Pak. Ya, bayangkan 1 ekor ikan, nggak tahu ikan sejenis ikan apa itu ikan sana. Mungkin sekitar ya paling tidak itu 0,5 kilo lah. Untuk 1 orang yang harus diambil. Nah, ini kan miscommunication atau yang salah pengertian dari mereka. Nah, itu mungkin pengalaman lucu yang karena sekarang kalau saya ingat hal yang menyenangkan ya mungkin kita negeri luar, tahu daerah Mesir, tempat ke piramid, ya melihat Sphinx, kemudian kota Kairo, dan alhamdulillah sudah sampai ke Israel, Masjidil Aqsa, kan itulah pengalaman-pengalaman yang bisa tidak kita lakukan. Kami kebetulan yang di resimen mahasiswa Indonesia itu ada semacam perkumpulan yang setiap dulunya kami hampir 2 tahun sekali itu reuni. Itu memang ada rencana kami untuk kilas balik lah berkunjung ke sana. Nah, pernah ada pengalaman itu yang saya salut dengan administrasi Israel. Pernah pengalaman anak dari salah satu teman kita dari Riau, mungkin Bapak sekarang sudah almarhum, yaitu Bapak Yohanes Umar, beliau pembantu rektor di Riau, Pekanbaru. Nah, itu anaknya pernah berkunjung ke Israel. Ketika dihadang di tempat pengecekan paspor, waktu membaca nama Yohanes Umar, bayangkan itu tahun 2000-an, kami di sana kan tahun 79 akhir, 879. Itu nama Yohanes Umar itu muncul dan mereka tahu itu adalah pasukan PBB dan dia hormat kepada anak Pak Yohanes Umar. Coba bayangkan tertibnya administrasi orang-orang Israel. Sampai data tahun 70-an itu masih mereka dapat update sehingga nama Yohanes Umar itu mereka tahu bahwa itu adalah pasukan PBB gitu. Nah, mungkin itu sedikit cerita. Pak, berarti bapak-bapak yang udah pernah ke sana punya privilege lebih, Pak, kalau datang lagi ke sana? Ya, saya kira mungkin alhamdulillah lah. Jadi pernah teman-teman juga berkunjung secara pribadi ke sana dan alhamdulillah dapat kemudahan ke Palestina. Ada beberapa teman saya yang juga Bapak Abrizal Muslim itu pernah berkunjung ke Masjidil Aqsa dan dapat kemudahan. Karena menunjukkan itu, Pak, bukti pernah bertugas di sana atau hanya karena namanya aja gitu, Pak? Kita tidak perlu menunjukkan bukti. Ya, begitu mereka baca nama, begitu mereka update di arsip mereka, muncul nama itu dan mereka tahu gitu. Jadi kan saya juga heran gitu kan, tertibnya kan mereka arsip itu mereka simpan ya puluhan tahun kan. Bayangkan itu karena kami tugas sana kan 7879. Itu anaknya Pak Yohanes Umar itu berangkat ke Palestina itu tahun 2000 berapa gitu. Begitu karena kan ada bin Yohanes Umar kan. Begitu muncul nama Yohanes Umar itu bahwa dia tahu, dia mengatakan Bapak dulu pasukan PBB ya katanya. Nah, itu kan kita anak Pak Yohanes terkejut gitu kan. Data itu muncul. Menarik sekali soal datanya ya, Pak. Selama pengalaman ke sana, Pak, apa pelajaran yang menurut Bapak bisa diambil untuk negara Indonesia, Pak, dan masyarakat Indonesia juga? Ya, saya kira
satu pesan saya yang saya tahan mungkin ya secara jelas tadi sudah saya ucapkan. Kita ini kan pertama Indonesia ini terdiri dari beberapa kepulauan besar dan terdiri dari banyak suku serta beberapa agama. Hal ini mungkin perlu kita tetap menjalin rasa kesatuan dan persatuan apapun latar belakang kita tidak memandang itu agama. Karena kita lihat konflik terjadi di Timur Tengah itu karena mereka tidak bersatu. Kita lihat bahwa itu kan bangsa Arab. Bangsa Arab tidak bersatu. Kalau mereka bersatu, Israel itu kan kecil jika dibandingkan dengan negara Arab, apalagi dibandingkan dengan Mesir, ini kan? Nah, karena mereka tidak bersatu, disiplin mereka kurang, kan? Nah, sehingga ya inilah yang perlu saya pesankan. Rasa cinta tanah air ini perlu kita kembali. Rasa peduli, saling hubungan, masyarakat, bangsa dan tanah air sangat kita perlukan. Ini tidak Baik, Pak Rusman, pesannya menarik soal yang penting adalah kita punya semangat untuk bersatu ya Pak. Iya. Walaupun kita berbeda-beda. Gitu. Ya. Boleh saya tambahkan? Boleh Pak, silakan Pak. Nah, karena kalau kita kilas balik dengan perjuangan para pahlawan kita di negara Indonesia ini kan, ketika beliau ini para pahlawan kita yang telah gugur, mereka tidak melihat agama mereka apa, suku bangsa mereka apa. Saya sangat suka membaca kilas yang tidak pernah muncul di permukaan ketika itu. Nah, setelah saya baca, ternyata di Kalimantan Barat ini para pejuang masih kembali. Ya, saya ada baca di sejarah Kalimantan Barat itu ada seorang pahlawan ketika Bapak namanya itu agak terputus Pak suara. Ya. Jelas? Sudah agak mendengar. Ya, oke. Jadi beliau ketika itu sedang menaikkan bendera di Keraton Sambas, tertembak oleh tentara Belanda. Beliau gugur ketika menaikkan bendera merah putih. Nah, kemudian disambut oleh temannya, Pak Abdul Razak, yang kemudian dia bisa menaikkan merah putih, pun juga tertembak. Dan ada banyak pejuang-pejuang kita Kalimantan Barat dari suku Melayu, suku Dayak, suku dan banyaknya suku lagi yang mungkin bisa kita gali daerah sejarah perjuangan Kalimantan Barat. Saya kira itu saja. Ya, Pak, menarik sekali. Artinya masih banyak sebenarnya Pak kisah kesejarahan di Kalbar yang masih belum terekspos ya Pak, yang masih menarik sekali untuk kita gali bersama ya. Ya. Teman-teman ada yang mau tanya ke Pak Rusman secara langsung, silakan. Kita masih ada waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit. Silakan. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Bapak di sana itu pernah ketemu ini dapat dengan orang IDF gitu Pak? Pasukan dari Israelnya gitu, dan boleh mungkin dijelaskan kalau misalnya pernah ketemu gitu gimana sih mereka sebenarnya gitu kan, atau apakah memang betul kayak yang di stigma-stigma yang muncul di Indonesia gitu tentang tentara Israel itu seperti apa gitu, atau memang cuman seperti apa ada bias media itu untuk jelaskan mereka gitu Pak? Kalau media ini memang 100% tidak bisa kita percaya gitu kan, karena ada yang pro dan ada yang kontra tentang hal ini. Nah, tentunya karena saya pernah ketemu langsung dengan pasukan Israel, ya mereka juga sama seperti kita. Tapi yang jelas mereka tuh tingkat disiplinnya tinggi. Ya. Yang namanya tentara, apakah dia itu laki-laki atau perempuan, kemanapun mereka itu tetap berpakaian lengkap dan bawa senjata, gitu kan?
Jadi tingkat disiplin mereka itu sangat tinggi sekali. Dan saya kira kebutuhan mereka, kenapa saya harus ceritakan seperti itu? Nggak tahu saya karena apakah kejadian ini karena 40 tahun yang lalu itu suasananya berbeda dengan sekarang. Ketika saya dan teman-teman, kami waktu itu ada 4 orang dari hotel itu mau menuju Masjidil Aqsa. Di tengah jalan kami ketemu dengan tentara Israel. Nah, padahal kami tidak berpakaian dinas, tapi kami pakaian preman biasa, pakaian biasa. Nah, karena kita dilihatnya orang asing, dia mampir, dia dekat dengan kami, ditanyanya pakai bahasa Inggris, kebetulan kita bisa berkomunikasi. Ditanya mau kemana? Dia padahal pakaian dinas deh. Mau kemana? Kami bilang kan ini bulan puasa, kami mau sholat di Masjid Aqsa. Oke, ikut saya. Nah, ini kan berbeda dengan apa yang kita dengar dan apa yang ditayangkan oleh media massa gitu kan. Nah, itu waktu itu, nggak tahu saya sekarang gitu kan. Nah, jadi kami diantaranya ke Masjid Al-Aqsa, kemudian ditujukan dan bahkan di sana kami karena kami katakan kami dari pasukan PBB, mereka serahkan ke penjaga keamanan Masjidil Aqsa itu untuk mengantarkan kami untuk ikut sholat tarawih. Dan justru itu yang saya katakan tadi, yang kami bisa sholat di bawah batu tempat Nabi Mi'raj itu yang mau ikut, itu karena kami direkomendasi oleh pasukan Israel itu kepada pihak keamanan Masjidil Aqsa. Nah, gitu mungkin yang dapat saya ceritakan. Berarti penerimaannya ke pasukan perdamaian ternyata juga baik sekali gitu ya Pak? Ya. Bahkan untuk yang tidak berpakaian dinas malahan pada saat itu ya Pak? Ya, karena kebetulan kita menunjukkan kartu kita, karena kita kan megang apa ID card-nya PBB gitu kan. Silakan, yang lain ada lagi? Thomas mungkin, Thomas nih biasanya banyak pertanyaan nih. Izin Pak. Nah kan kalau dipancing baru muncul Pak. Izin Pak, saya punya pertanyaan Pak. Sebagai pasukan yang membawa nama PBB nih Pak, kan pasukan keamanan ini diusahakan sekali untuk tidak secara langsung terjun di dalam konflik apabila ada konfliknya gitu kan Pak kan. Dan seperti namanya pasukan keamanan kan cuman bertugas untuk mengawasi dan mengamani saja gitu Pak. Sebagai pasukan yang terjun langsung itu Pak, instruksinya itu bagaimana Pak di dalam pasukan itu? Apakah kondisi seperti apa gitu yang memperbolehkan bagi pasukan PBB itu untuk turun tangan secara langsung? Dan kalau misalnya ada konflik pecah itu, apakah itu artinya pasukan PBB itu diusahakan cuman mundur-mundur aja gitu Pak prosedurnya Pak? Itu sih pertanyaan saya Pak. Ini pertanyaan yang gampang-gampang susah gitu. Kenapa saya katakan gampang-gampang susah? Karena kami waktu itu tidak berada di daerah saat terjadinya peperangan. Ya, kami hanya sebagai pasukan penyangga untuk melucuti mereka yang sudah damai, gitu kan. Jadi tentunya kalau menurut cerita teman-teman yang sekarang, tentunya mereka memang bertaruh nyawa, gitu kan, untuk melerai. Karena pernah mereka itu yang pasukan di Lebanon itu pernah mereka diberondong oleh pasukan yang dari pihak lawan maupun dari pihak yang diamankan gitu kan. Nah, jadi memang kalau kita saat itu karena kebetulan kami ini daerah sudah aman gitu kan, jadi ya kita memang jangankan konflik terdengar peluru saja belum pernah mendengarnya gitu kan, bunyi tembakan-tembakan itu. Nah, jadi saya nggak bisa bercerita terlalu banyak tentang itu. Maka saya tanyakan gampang-gampang susah gitu ceritakannya kan. Kalau tadi Pak nyambung pertanyaannya Thomas, kalau spesifik yang Bapak lakukan melucuti itu teknisnya seperti apa Pak, kalau boleh tahu Pak? Jadi mereka ini kan berada di daerah mereka masing. Kita berada di tengah-tengah lah seperti itu kan. Daerah buffer zone namanya, daerah penyangga. Jadi kita kegiatan kita itu menyelenggarakan survei
penandaan garis-garis buffer zone antara Israel dan Mesir, ya. Garis A Mesir, garis B Israel gitu kan. Kita berada di tengah. Kemudian mengawasi gencatan senjata. Nah, yaitu melepaskan senjata benar-benar mereka patuhi. Jadi mereka tidak di pasukan itu sudah tidak ada senjata lagi gitu kan. Nah, jadi kemudian menjalankan inspeksi di daerah-daerah tempat konflik. Kemudian yang kita juga tidak hanya sendirian, tapi kita juga dibantu oleh peninjau-peninjau militer dari PBB yang kemudian dihadiri oleh perwira penghubung dari kedua belah pihak. Nah, jadi kita menyelidiki apakah benar-benar mereka sudah tidak punya bekal senjata lagi di daerah konflik itu. Nah, itu kemudian setelah itu tugas kita adalah mencari sisa-sisa jenazah yang mungkin belum terkumpulkan gitu kan. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Pak, selang 40 tahun udah pernah ke sana lagi, Pak? Belum pernah sih, memang ingin ke sana itu nambah lagi di daerah kami itu kan. Rasanya ingin gitu kan, karena kita berada betul-betul di bawah gurun Sinai gitu, yang kalau kita bicara di sini kan, kalau kita bicara gunung atau lembah atau apa itu, karena kita berada di daerah namanya Wadi itu kan sungai. Kita berada di pinggiran sungai Rena, Wadi Rena. Nah, tetapi namanya sungai itu tidak ada airnya. Nah, pohon-pohon pun tidak ada gitu kan. Gunung Sinai itu tidak punya pohon sedikit pun, hanya batu-batuan saja gitu kan. Nah, tapi kesannya itu memang ada satu kesan yang ingin kembali lagi ke sana gitu kan. Bernostalgia lah, katakan seperti itu. Ya gitu. Pak, terakhir mungkin dari saya, Pak. Yang paling dirindukan di sana apa, Pak? Secara khusus kemungkinan tidak ada ya. Ya, tapi yang saya sangat rindu itu adalah kunjungan ke tempat-tempat bersejarah. Nah, itu yang sangat utama ke Palestina itu kan, Masjid Aqsa itu di yang namanya Kota Tua itu. Walaupun itu daerah konflik, tapi antar agama itu tidak jadi konflik. Karena ada masjid, ada gereja, ada tempat orang Yahudi ibadah, namanya Batu Ratapan itu. Sebenarnya mereka berada berdekatan. Ketika azan Jumat, sholat Jumat, yang gereja berbunyi. Nah, kan orang-orang Yahudi itu yang sedang mengadakan ritual di Batu Ratapan itu. Jadi kerukunan agama itu mereka. Ya, itu yang saya lihat ya, ketika itu. Itulah yang sangat saya rindukan ya, seperti itulah, bernostalgia untuk ya daerah konflik seperti itu. Ya, menarik ya Pak, justru di daerah yang kita kenalnya berkonflik, tapi ternyata pengalaman Bapak masyarakatnya justru bisa hidup damai. Siap. Antar umat beragama bisa, padahal malah sebelah-sebelahan ya Pak. Mungkin kayak di Jakarta ya, kayak Istiqlal sama masjid. Ya, persis ya. Seperti itu. Persis. Ya. Ada satu hal yang mungkin saya belum ceritakan, saya lupa. Pengalaman yang menarik sekali. Kami hampir mati ketika itu malam. Kok bisa Pak? Kami ada baru tahu nih pasti Pak. Ya biasalah, anak-anak muda ketika itu kan, kami masih muda ya gitu kan. Malam minggu kami ingin melihat yang namanya kesenian di daerah Mesir yang namanya ada tari perut gitu kan. Tari perut. Karena itu kami nyewa taksi dari tempat penginapan ini. Kemudian dibawalah kami, ada taksi. Kami menuju daerahnya itu di dekat piramid. Nah, ternyata supir taksi membawa kami itu salah jalan. Seharusnya belok ke kiri, dia ternyata lurus. Begitu lurus, kami dihadang oleh tentara Mesir, dan senjata itu termasuk saya, karena saya berada di dekat di samping supir.
senjata itu sudah ditodongkan ke pelipis saya oleh tentara Mesir. Kami kaget. Kenapa ini? Nah, dengan bahasa Arab yang terbata-bata karena kaget juga. Nah, kemudian dia tanya, Anda dari mana? Yang secara betulan kita membawa ID card dari PBB, kita tunjukkan. Mereka hormat. Terus mereka katakan bahwa di dalam ada tempat peristirahatan presiden, dan Presiden Anwar Sadat ketika itu sedang beristirahat di sana. Nah, jadi ternyata kami salah jalan, maka kami suruhnya mundur. Kalau tidak ada kartu PBB, mungkin kami sudah tewas gitu kan, ditembak oleh tentara Mesir. Nah, itu pengalaman yang mungkin terlupakan tapi teringat sekarang. Ya. Berarti identitas sebagai pasukan perdamaian itu sangat penting sekali ya Pak, terutama menjamin keselamatan juga dalam kalau ada masalah, tunjukkan itu. Ya, identitas apapun yang kita miliki, kemanapun kita pergi harus kita bawa. Ya, apakah itu KTP, SIM, karena itu semua kartu anggota dan sebagainya, kemungkinan itu harus kita bawa kemanapun kita, karena itu suatu saat terjadi apa-apa mungkin bisa sebagai referensi orang-orang untuk mengamankan kita kan. Baik Pak Rusman, terima kasih banyak Pak atas sharing-sharing ceritanya Pak. Terima kasih Bang Adi. Sama-sama Pak. Pak, ada satu kalimat terakhir Pak, mungkin Pak, pesan terakhir Bapak penutup untuk sesi hari ini Pak, atau teman-teman ini. Seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, ya, satu pesan saya untuk generasi muda, terutama mahasiswa, apakah itu Bapak para dosen yang masih berjiwa muda, seperti Bapak Hadimio ini, jaga persatuan dan kesatuan, tanamkan semangat untuk memiliki negara kita pada Indonesia. Karena kita tidak tahu ke depan apakah Indonesia ini akan masih ada atau tidak kalau melihat situasi seperti ini, ya kan? Nah, tanamkan ke dalam jiwa masing-masing kita merasa memiliki negara Indonesia ini. Kemudian tanamkan jiwa semangat mencintainya dan menjaga keutuhan negara kita ini. Itu mungkin pesan saya kepada generasi muda yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak untuk pesannya dan amanahnya ya untuk kami yang akan melanjutkan estafet dari Bapak dan kawan-kawan lainnya. Baik, dari Komahi, Karen ada yang mau di-share apa sertifikat atau mau di-handle untuk foto bersama? Iya Pak, sebentar. Oke, baik. Waktu dan tempatnya saya persilakan ke Karen ya. Pak Rusman, ucapan terima kasih dari teman-teman atas kehadirannya. Nanti filenya saya kirimkan Pak ke WhatsApp. Siap. Dan Terima setelah kasih. ini kita akan sesi foto bersama. Sekarang mau memandu, silakan. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan memulai sesi dokumentasi ya. Diharapkan teman-teman untuk membuka kameranya terlebih dahulu. Oke, baik. Kita akan mulai sesi dokumentasi dalam 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya. Kita akan mulai sesi dokumentasi dalam 3, 2, 1. Baik, terima kasih teman-teman. Salam Pak. Oke, ya terima kasih Karen, terima kasih untuk panitia semuanya. Terima kasih sekali lagi Pak Rusman atas waktu untuk berbagi bersama kita. Insya Allah nanti diagendakan lagi ya Pak, 10 November ya Pak. Siap. Oke, terima kasih Bang Adityo. Sama-sama, terima kasih Pak. Kawan-kawan semua. Saya pakai kawan-kawan aja deh. Iya, Pak. Biar lebih mudah Pak. Iya. Terima kasih seluruhnya lah.
atas Sama-sama, Pak. dorongan dan semangatnya. Saya akhirnya teringat kembali kepada waktu ketika masih menjadi mahasiswa gitu. Ya, rasanya saya masih kembali ke zaman dahulu gitu kan. Terima kasih semuanya. Sama-sama, Pak. Mudah-mudahan silaturahminya terjaga, Pak. Oke. Terima kasih semuanya. Saya tutup acaranya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke. Ya, makasih ya. Yuk, makasih Bang.